Sahabat TLP, hari ini saya akan berkunjung ke Healthcare Unity. Teman-teman, saya akan berbincang dengan seorang aktor yang terjun ke dunia kesehatan, yaitu Pak Hendy Han. Tentu teman-teman ingin mendengar kisahnya atau bincang-bincang kita, simak sampai selesai. Pak, Ibu tidak bisa membuktikan apa-apa. Saya rasa Ibu Lola juga pasti udah tahu. Dia ini ahli dalam segala jenis kasus, apalagi kasus skala. Iya Bang, pertama terima kasih banget waktunya. Saya tahu pasti Bang Freddy sibuk banget. Halo Pak Hendy. Halo, Selamat Joko. siang nih. Waduh, gimana kabarnya Pak? Sehat dong, harus sehat selalu. Harus sehat selalu. Pak, sibuk banget. Kita janji untuk ngobrol. Wah, sudah berbulan-bulan nih baru sempat hari ini. Saya jadi malu kalau mau begini. Memang sih akhir-akhir ini saya agak sibuk banget ya. Banyak luar kota ya Pak? Betul, makanya kemarin saya baru kontak nih, inget nih, Komingong saya chat aja deh, saya bilang, ada waktu nggak bisa. Siap-siap. Nah ini sahabat-sahabat TLP banyak yang ingin mendengar kisah tentang Healthcare Unity dan Pak Hendy Han. Boleh. Oke, kita simak ya teman-teman ya. Oke, siap. Pak Hendy, umumnya orang mengenal Pak Hendy sebagai seorang aktor. Itu bisa masuk ke dunia kesehatan tuh ceritanya gimana Pak? Memilih terjun ke dunia kesehatan nih, apalagi dengan Care Unity ini Pak. Iya. Saya memang orang kenal saya sebagai seorang aktor itu sudah 20 tahun ya. 20 tahun aktor. Di tengah-tengah perjalanan saya bermain syuting. Nah, namanya kesehatan pasti setiap orang pasti akan mengalami, salah satunya saya kurang lebih 11-12 tahun yang lalu saya pernah mengalami satu kendala kesehatan yang tidak menarik lah buat saya, yaitu saya pribadi itu. Yang saya alami itu adalah leher saya itu nggak bisa nengok begini. Karena waktu itu saya sempat gemuk. Pokoknya nyaman banget, sakit. Saya cek ke dokter, ternyata kolesterol saya tinggi, asam urat saya tinggi. Saya dikasih obat, tapi nggak terlalu signifikan berubah. Tapi Tuhan tuh baik. Dikirim salah satu teman saya, datang ke tempat saya, bro ngajak saya pergi ya, bro yuk ke sana. Saya bilang saya lagi keadaan nggak enak nih, saya bilang, sorry saya nggak bisa ikut. Dia tanya saya, kenapa? Ini leher nggak bisa nengok nih, sakit. Saya cek sih kolesterol sama asam urat, dia bilang gitu. Ya udah kebetulan, nih gua kasih 2 macam produk. Lu minum aja, dia bilang. Biasanya aku kurang percaya begituan. Tapi singkat kata, karena kita kondisi lagi sakit, ada orang rekomen buat bagus, ya udah coba aja kan gitu. Tapi memang betul, setelah minum, ternyata dalam kurun waktu 1 mingguan saya sembuh. Mulai dari situlah aku tuh mulai percaya dengan yang namanya herbal. Saya sudah ke dokter kasih obat, tidak terlalu signifikan, ada penurunan tapi tidak terlalu signifikan. Akhirnya saya minum herbal malah lebih bagus gitu ya kan. Mulai di situ saya percaya dengan produknya. Lalu saya coba rekomendasi ke teman-teman saya yang serupa seperti saya, dan banyak juga terbantukan kesehatannya. Dan mulai dari situlah aku sudah mulai suka yang namanya herbal. Lalu saya kembangin, saya belajar sampai hari ini. Apalagi pada saat zaman kemarin
COVID ya. COVID itu memang sangat tidak enak. Bahkan mertua saya kena COVID kan. Nah di situ akhirnya saya lebih dalam lagi, maka sampai hari inilah. Jadi saya punya pengalaman pribadi buat saya untuk saya mau belajar, makanya seperti yang di brand saya ini namanya Healthcare Unity itu adalah karena memang konsep saya pengobatan holistik. Pengobatan holistik, Mas. Pengobatan holistik karena saya bisa sembuh dengan menggunakan konsep holistik. Ya kan, dan saya juga kemana-mana saya banyak sharingkan ini mengenai dengan pengobatan holistik dan banyak orang terbantukan. Jadi dapat dikatakan pengobatan holistik ini lepas dari pengobatan obat kimia. Kalau dibilang lepas, kita nggak ngomong di awal kita suruh lepas ya. Nah di sini menarik gini, holistik itu kan menyeluruh. Apa bedanya holistik dengan medis? Kita masih pahamin dulu, ya kan? Kalau medis kita cenderung kita dengar banyak yang hanya menahan gejala, contoh penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif biasanya yang agak sulit disembuhkan. Nah, ke medis biasanya hanya menahan gejala. Nah, holistik berbedanya apa? Kalau holistik kita langsung menangani sampai ke akarnya, akar permasalahan. Jadi singkat kata, holistik apakah kalau orang berobat di holistik dia harus langsung lepas yang medis? Kalau saya dibilang tidak. Berdampingan. Nah, karena kenapa? Pengobatan holistik itu tidak secara instan, tidak seperti kita makan cabai langsung pedas, ya kan? Tidak beda. Nah, holistik itu karena kita memperbaiki ke akarnya butuh proses. Pada saat butuh proses, yang obat dari dokter atau yang obat kimia ini masih tetap butuh dulu karena dia menahan gejala. Pada saat dia menahan gejala supaya tidak memperparah, kita perbaiki. Kalau ininya kita lepas, kita niat belum perbaiki, dia udah keburu sakit dulu kan. Jadi berlomba-lomba ya. Iya, sampai kalau kita sudah benar-benar bisa memperbaiki sumber sakitnya, akarnya, baru perlahan-lahan obat dokter kita lepas. Itu yang benar sebenarnya. Kita nggak memvonis, udah nggak, jangan konsumsi begini, nggak juga. Karena hadirnya holistik adalah untuk perdampingannya medis, membantu medis sebenarnya. Jadi dapat dikatakan ini juga bagian dari titik balik kehidupan Pak Hendy. Ya. Sehingga dunia kesehatan bukan hanya sekedar bisnis. Ya, betul. Ya kan, itu ada sesuatu yang dapat dikatakan diperjuangkan oleh Pak Hendy. Gitu ya, Pak? Betul. Pak Hendy, nama Healthcare Unity ini unik loh. Ada filosofi apa sih Pak di balik nama Healthcare Unity nih? Iya. Saya sengaja, sebenarnya kita kan kalau kita bidang klinik kesehatan, yang kita lihat tuh healthcare-nya kan, healthcare-nya kan. Atau saya untuk perawatan kesehatan sebetulnya. Tapi menarik ya, kenapa saya tambahkan Unity? Iya.
Ya kan, mau orang bertanya, kenapa ada unity-nya ya gitu Apa ya. nih Pak? Filosofinya apa nih Pak? Betul. Karena gini, unity itu adalah kebersamaan. Kebersamaan. Ya. Jadi kebersamaan dalam arti saya bukan cuman hanya klinik itu untuk milik bersama. Tadi saya menarik sama tadi sebutnya masalah ini ya, masalah bukan sekedar bisnis. Iya. Iya kan? Ada kaitan, tapi bukan sekedar bisnis. Yang pertama sebenarnya klinik ini saya bangun ada semata-mata untuk membantu orang. Untuk membantu. Untuk membantu orang. Tetapi di sini ada unity adalah kebersamaan dengan tim saya. Karena saya pengen membangun sebuah klinik ini bukan cuman hanya semata-mata buat pribadi saya, tetapi saya ingin membantu banyak orang. Satu, ingin membantu banyak orang. Yang kedua, bukan hanya buat orang yang sakit saja, yang pengen ini sembuh, punya satu alternatif pengen sembuh, tetapi saya juga ingin membantu komunitas saya. Selain bisa mendapatkan solusi kesehatan yang mungkin sebelumnya mereka udah bingung harus kemana, itu pertama. Yang kedua, bukan sekedar hanya kesehatan, tapi yang kedua adalah masalah bagaimana untuk memperbaiki masalah finansial. Karena di dalam healthcare unity, kami itu pengen membangun satu kemitraan bisnis. Jadi memang di sini tujuan utama saya adalah untuk membantu pemulihan atau pengobatan orang. Itu pertama, tujuan pertama itu. Tapi di samping itu, saya pengen juga, saya punya komunitas besar. Tapi saya sudah banyak melihat sebelum-sebelumnya kita bisa banyak membantu orang, membantu financial orang menjadi lebih baik, kenapa tidak? Nah, saya pengen dikombinasikan ke dalam healthcare unity ini. Jadi bukan sehat, ya. ada impactnya. Jadi bukan cuma hanya sekedar sehat, tapi juga sejahtera juga. Wah, luar biasa. Itu Sebenarnya itu. nilai yang dibangun Pak Hendy lewat healthcare unity ini. Iya. Wah, itu adalah satu hal yang luar biasa teman-teman untuk healthcare unity ini yang dibangun oleh Pak Hendy. Pak Hendy, saat ini di luar sana banyak klinik kesehatan juga berdiri. Wah, macam-macam namanya. Ya. Yang menjadi pembeda antara klinik kesehatan di luar dengan healthcare unity. Nah, apa nih Pak? Pelayanannya kah atau terapinya dan lain sebagainya macamnya Pak? Kalau kita bicara kesehatan, saya tidak berbicara bisnis. Ya. Kalau saya berbicara kesehatan, saya akan fokus dengan kesehatan. Ya. Nah, bagaimana kita bisa fokus kesehatan dan bagaimana kita bisa benar-benar lebih terarah ke situ. Saya pengen jadi seorang pengobat yang bukan sekedar hanya mau cari cuan. Yang kita tahu, seorang fungsi pengobat itu harus benar-benar yang kita fungsi sosial untuk benar-benar konsen kepada kesehatan orang lain. Ya. Tapi kalau kita bicara di luar, mohon maaf, banyak mungkin orang tahu orang cuma hanya sekedar mau cari uang, cari cuannya. Cari cuannya saja. Nah, kita lihat dari mana kalau saya bilang cari cuan. Biasanya mereka itu cuma hanya cari satu keramaian tanpa mengupgrade ilmu mereka sendiri. Kita bisa melihat bagaimana pantas seseorang menjadi seorang pengobat, terutama menjadi seorang pengobat holistik. Ya. Kalau seorang dokter medis sudah ketahuan, mereka itu sudah dilabelkan di ID. Kalau dia sudah mendapatkan satu sertifikat dari Ikatan Dokter Indonesia, berarti kan dia sudah teruji, ya kan? Satu, dia melewatin satu
sekolah secara formal untuk mendapatkan title dokter. Di samping itu dia memang sudah harus sampai dia uji coba praktek sampai dia lulus mendapatkan izin praktek. Itu dikatakan kita bicara dokter lah ya. Nah, sebagai seorang praktisi dunia herbal atau dokter atau pengobat lah ya, kita juga harus ada standarisasi itu. Berarti ada sertifikasi juga? Ada. Saya bukan, mungkin orang kenal seorang Handy Han adalah seorang aktor, ya kan? Mungkin orang ragu seorang dokter kok, seorang aktor kok jadi pengobat? Emang bisa, ya kan? Kalau orang lain berpikir begitu, mas saya tidak heran. Memang latar belakang saya seorang pemain sinetron, FTV, layar lebar. Tapi tiba-tiba jadi seorang pengobat. Nah, saya bilang, saya memang 10 tahun yang lalu saya sudah belajar tentang dunia holistik. Ya kan, saya semakin perdalam, dan bukan cuma hanya sekedar perdalam yang orang tidak tahu, tetapi saya standarisasi diri saya melalui saya harus terdaftar di salah satu asosiasi pengobat yang dibawa payungnya Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Berarti belum tentu di luar sana unit kesehatan lain itu mereka istilahnya mengurus sertifikasi itu ya Pak? Belum tentu. Belum tentu. Nah, itu menjadi perhatian masyarakat. Nah, itu penting. Tidak semua orang sadar tentang itu. Kalau saya sangat sadar, dan saya pengen seorang pengobat bisa datang ke sini dengan keadaan tenang, nyaman. Kita dipercaya. Nah, karena pasien datang, tentu dia harus percaya dulu. Kalau dia percaya sama kita dan kita juga bisa konsen dan kita bisa saling bekerja sama, tentu akan banyak membantu pemulihan dia dengan cepat. Itu yang paling penting. Luar biasa. Jadi kalau kita berbicara, kalau saya di sini, saya bisa buka Healthcare Unity ini, saya sudah tembus semua sertifikat sampai ke tingkat yang paling tinggi, yaitu Kementerian Kesehatan. Seperti sertifikat saya yang paling di belakang ini sudah sampai mendapatkan logo Garuda. Nah, itu yang sudah. Berarti itu dari Kementerian Kesehatan. Langsung. Ini kan saya sudah melewati sertifikat kompetensi. Artinya saya sudah diuji secara kompetensi baik teori dan praktek. Itu sudah lulus baru bisa dapatkan sertifikat ini. Kalau masalah pelayanan itu sebenarnya bisa dilakukan ya Pak. Betul. Tetapi yang paling penting adalah dapat izin dan sertifikat itu ya Pak. Betul, makanya saya harus menguji diri saya dulu. Menguji saya ini layak nggak sih jadi seorang pengobat gitu ya kan. Nah, kalau supaya ada standarisasi saya layak atau enggak, mas saya harus ikut pengujian kompetensi ini. Nah, Pak Hendy, kalau boleh tahu Pak, kebanyakan pasien yang datang ke Healthcare Unity ini atau unit kesehatan Pak Hendy itu mereka keluhannya di bidang kesehatan, di bagian kesehatan apa tuh Pak? Yang saya akan mungkin kan hari-hari datang, keluhannya pinggang lah atau leher lah atau gini. Kebanyakan yang datang ke sini adalah mereka yang sudah jenuh atau sudah nggak ada harapan di dunia medis, ya kan? Sudah lelah, uang nggak kunjung sembuh, uang udah habis banyak, ujung-ujung sakit-sakit lagi gitu ya kan? Yang paling banyak sih yang di sini kita alami adalah saraf kejepit. Saraf kejepit. Yang kedua masalah diabetes, yang ketiga masalah ginjal, dan yang keempat masalah tulang sendi. Pengapuran, osteoporosis, itu paling banyak. Nah, keempat penyakit ini yang paling sering kita alami yang datang ke sini. Terapi apa yang dilakukan, Pak? Terapi di sini tergantung. Kalau kita di sini, kalau yang untuk keempat ini, kita pasti yang pertama lakukan, kalau keempat ini pasti sudah keadaan sakit nih. Iya. Keadaan sakit kan. Pertama yang kita atasi adalah terapi kita menggunakan untuk anti peradangannya. Anti inflamasinya dulu kita atasi. Setelah anti peradangan, anti inflamasi kita atasi, berarti kan nyerinya kita redakan. Baru setelah itu kita obatin. Nah, obatin kita pasti ada kombinasi. Jadi kita tidak hanya cukup sekedar terapi aja, tetapi kita ada terapi yang dimasukin nutrisi ke dalam tubuh untuk pemulihan, konsumsi. Untuk pemulihan. Nah, tergantung sakitnya apa.
sakitnya di mana yang kita sembuhkan. Contoh diabetes. Orang yang kena diabetes itu kan ada 3 faktor sebenarnya. Faktor yang pertama bisa karena penyumbatan pembuluh darah ke area pankreas. Yang kedua bisa karena sel insulinnya terganggu sehingga tidak peka. Yang ketiga bisa karena fungsi sel pankreasnya sudah mulai menurun. Nah, ini yang harus kita perbaiki dulu. Kita regenerasi dulu. Sebenarnya tubuh kita sendiri kan sanggup mengobati sebetulnya. Cuman karena memang ada masalah-masalah komponen dalam tubuh kita, salah satu adalah telomer atau mitokondria. Itu ada kunci yang paling utama untuk seluruh penyakit dalam tubuh kita. Nah, kalau ini bisa kita sehatkan, maka untuk pemulihan diri sendiri dalam tubuh itu akan terjadi, sehingga kita tidak tergantungan sama obat. Sebenarnya kuncinya di situ. Wow, luar biasa. Iya. Menarik ini. Om, apa sih yang Om rasakan setelah terapi 7 kali di Healthcare Unity ini? Sebelumnya apa keluhannya, Om? Saya tolong ceritakan. Sebelumnya ada prostat itu kencing susah. Terus setelah terapi di sini apa yang dirasakan? Nah, saya sih terapi nggak sampai 7 kali, jadi yang pas tes satu kali sekali aja udah langsung hilang. Wah, sudah mulai merasakan. Jadi bukannya sampai 7 kali, sekali aja ya. sekali itu udah hilang tuh semuanya. Saya udah merasa waduh enak bener. Kalau saya lihat memang dari data yang kita cek ya, memang untuk yang radang prostatnya memang sebelumnya ada di angka 6,7. Tapi ini setelah ini yang terakhir ini, setelah ke-7 kali, walaupun Om bilang sekali aja sudah merasakan lebih enak, tapi kita lihat memang setelah kita cek yang kedua kali ini memang terjadinya penurunan dari yang 6,7 sekarang menjadi 5,2, ya kan? Ya kan jauh lebih baik. Saya juga senang karena Om sendiri sekarang prostatnya sudah mengalami perbaikan. Nah, kemarin saya terapi itu tuh setelah 5 menit mau kencing, saya sengaja saya tahan. Bisa ya? Oke. Terima kasih Om. Ya. Nah, dalam membangun suatu unit kesehatan seperti ini kan tidak mudah, Pak Hendi. Betul. Tantangan terberat yang pernah dialami. Dan bagaimana Pak Hendi bisa melewatinya nih? Kalau bicara tantangan nih ya kok, tantangan yang terberat sebenarnya adalah kita sulitnya membuat masyarakat kita ini pemahaman tentang dengan arti holistik. Oke. Itu yang pertama. Karena banyak kan yang saya ketemu adalah mereka mau instan. Datang langsung sembuh. Iya. Datang pulang paling nggak 1-2 hari harus sembuh. Karena yang datang ini bukan cuma sekedar sakit perut, sakit kepala, bukan itu. Iya. Yang datang ini kan mayoritas sudah penyakitnya sudah degeneratif. Dia sendirinya udah kewalahan dengan dunia medis. Sudah lelah. Ya kan. Nah biasanya kita pengen saya di sini kita punya satu konsep pengobatan. Biasanya bukan cuma hanya merawat, tetapi bisa sanggup sampai menyembuhkan. Tapi rata-rata butuh waktu. Berapa lama? 2-3 bulan. Yang jadi masalah tantangan adalah mereka maunya dalam waktu paling lama berapa hari harus sembuh. Tapi saya selalu mengatakan sakit Anda bisa kita atasi asalkan kita kerjasama. Iya. Artinya gini, saya bisa kasih tindakan, saya bisa kasih resep, bukan hanya tindakan atau resep yang betul-betul hanya mengandalkan itu menjadi Anda sembuh. Tidak, tapi Anda juga harus membantu untuk menjaga pola hidup Anda, pola makan Anda. Kalau Anda hidupnya makan dan seterusnya berantakan, kita mau kasih obat dewa juga repot, betul nggak? Nah itu yang bisa kendala di situ. Jadi tantangan terbesarnya justru target dari pasien sendiri. Iya, betul. Tapi saya gini, bukan artinya nggak semua orang seperti itu juga sih. Tapi ada juga yang sudah peduli dengan kesehatan dan kita kasih tahu. Tapi saya bisa kasih resep begini, tapi nanti pola makan gini dijaga. Kita kan ada meal plan-nya juga gitu kan. Kalau Anda bisa mengikuti ini sambil Anda ikutin treatment dari kita atau asupan resep yang kita kasih, rutin ikutin anjuran,
saya bisa garansi Anda sembuh. Sekian, Pak. Oh, berarti di klinik ini juga, di healthcare ini juga Bapak ada meal plan juga? Ada meal plan. Ada menu makan yang harus Iya, diikutin juga? betul. Jadi nggak sekedar berobat Tidak. ataupun pengobatan, tapi Bapak Ibu harus rencana makannya seperti ini. Wah, luar biasa. Iya, sama. Karena gini, karena di klinik ya, namanya saya juga klinik healthcare unit, ini klinik holistik. Jadi saya orang setiap pasien datang ke tempat saya bukan seperti orang refleksi ya. Kalau orang refleksi datang udah refleksi aja gitu Terus ya kan. pulang gitu. Ya kan. Kalau di sini tidak. Kami ini pasien datang, dia cerita dulu keluhannya apa. Pertama ada keluhan. Setelah ada keluhan, saya nggak langsung tindakan, langsung vonis, tidak. Ya, Kita ada scanning juga. ya. Scan dulu fungsi organ mana yang menurun. Dengan berdasarkan ceritanya dia sakit begini, saya cek dulu, saya scan dulu masalah kesehatan. Oh, ternyata contoh lah, dia punya tangan nggak bisa angkat katakan. Oh, saya di sini sakit misalnya. Faktornya kan banyak. Saya nggak bisa mengatakan, oh pasti saraf kejepit, oh pasti begini, enggak. Bisa aja hanya masalah otot. Iya kan, maka saya mesti cek dulu. Nah, fungsi setelah saya cek baru ketahuan. Apakah itu betul hanya karena saraf kejepit atau memang karena katakanlah kena pengapuran, bisa juga, ya kan? Dan penyumbatan pembuluh darah akibat dari diabetes juga bisa. Oh gitu. Banyak faktor. Makanya kita tidak memvonis, tapi saya langsung ada pengecekan. Begitu pengecekan baru saya bisa tahu berdasarkan ceritamu, keluhanmu, saya analisa. Oh, ternyata Anda kalau berdasarkan ini saya tahu sakitnya karena ini. Baru saya bisa kasih tindakan, treatment atau terapi yang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya baru bisa kasih resep herbal mana yang cocok. Jadi bukan berdasarkan cerita kita udah langsung tembak ini aja semua, enggak gitu loh. Berarti untuk rekan-rekan ILP yang sedang menonton channel ini yang ingin konsultasi, jadi tidak langsung tindakan, ngobrol dulu ya. Ngobrol dulu. Cerita Saya tahu. dulu. Jadi dianalisa dulu. Betul, Jadi baru tahu. Tidak langsung tembak. Jadi dianalisa dulu gitu teman-teman. Jadi tidak perlu takut atau khawatir. Ngobrol dulu dengan Pak Hendy, dengan terapis di sini juga, tenaga kesehatan di sini untuk bisa ketemu nih sumber penyakitnya di mana, kira-kira gitu ya Pak. Betul. Luar biasa. Syukurlah Pak Nafa sudah sakit. Sekarang Pak Nafa ada di rumah sakit. Tadinya Bapak sempat terjebak di gedung sebelah. Bapak ingat? Ya, saya ingat. Namun syukurlah Pak, ada orang yang baik hati yang menolong Bapak dan segera bawa Bapak ke rumah sakit. Dan kondisi Bapak sempat kritis. Kalau saja Bapak terlambat beberapa menit saja ditolong, itu bisa berakibat fatal. Bapak bisa kehilangan nyawa karena paru-paru Bapak sudah dipenuhi dengan asap hitam karbon dioksida. Tapi syukurlah, sekarang kondisi Bapak sudah stabil. Siapa yang menyelamatkan saya? Orangnya di depan. Boleh saya ketemu? Nanti saya panggilkan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dokter, gimana kondisi Pak Nova? Alhamdulillah, beliau selamat. Dalam perjalanan menjalankan Healthcare Unity ini, Pak Hendy, ada nggak pengalaman yang membekas atau pengalaman yang berkesan di hati, pengalaman pasien yang itu membuat Pak Hendy berpikir, ini apa yang saya lakukan, apa yang saya perjuangkan ini memang worth it atau cukup berarti gitu? Kalau soal ini, kalau saya bilang saya sangat bangga ya apa yang saya bangun selama ini ya. Kalau menurut saya
sampai sejauh ini walaupun ngomong puas saya belum puas karena masih target saya masih banyak. Yang pertama, saya bisa buka begini sampai sejauh ini menjadi satu klinik yang profesional walaupun belum sempurna banget, tapi ke tingkat profesional sudah ada. Tujuan saya adalah membuat masyarakat kita itu percaya, trust sama kita. Yang kedua, saya ingin membantu, dan saya sebenarnya target saya adalah bukan cuman hanya sekedar buat membantu banyak orang yang sakit, tetapi justru saya pengen, kalau saya tahu nih dengan hanya saya pribadi atau kedua tangan saya terbatas. Mungkin saya cuma hanya bisa membantu orang, saya buka di sini tuh dari jam 10.30 pagi sampai jam 8 malam. Kurang lebih lah saya bisa buka tuh paling lama berapa jam sih? 9 atau 10 jam. Katakan ya kan. Kalau saya cuma hanya sekedar 9-10 jam, saya cuma hanya bisa terima pasien berapa orang sih? Betul nggak? Dan saya cuma hanya bisa menjangkau mungkin hanya sekitar Jakarta aja. Yang jauh-jauh nggak bisa ke sini. Nah, pengobatan seperti saya ini sebenarnya sangat dibutuhkan banyak se-Nusantara sebetulnya. Nah, target saya adalah saya pengen healthcare unity ini ada di mana-mana. Oke. Berarti bukan hanya ada di Season City. Bukan di Season City, tapi saya pengen ada di mana-mana. Dan saya tentu nggak bisa juga badan saya ada di mana-mana juga nggak bisa juga, gitu ya kan. Nah, saya pengen apa yang saya bangun, apa yang saya sudah pelajari selama ini, saya pengen duplikasikan ke banyak orang yang sama seperti saya. Tujuannya dia menjadi seorang pengobat, seorang penyehat, maupun dia seorang home care, pelayanan di rumah, seorang pengobat. Saya pengen juga banyak mitra-mitra saya ini menjadi seorang pengobat yang benar-benar seperti saya, yang profesional. Mereka punya satu standarisasi dan bahkan bisa punya satu sertifikat sehingga mereka punya pengetahuan yang tinggi, pengobatan yang tepat sehingga banyak orang tersembuhkan gitu. Jadi dapat dikatakan ini juga termasuk salah satu cara Pak Hendy mengedukasi masyarakat, Betul. dengan membantu pengobat lainnya untuk naik level kira-kira gitu ya Pak. Betul. Jadi pengobat-pengobatnya untuk supaya impact dampak dari knowledge, skillnya Pak Hendy juga berdampak buat masyarakat luas. Betul. Nah, ini saya pengen justru gini, orang yang sadar dengan pengobatan holistik ini kan tidak banyak ya, tidak banyak. Yang saya ngelihat justru kalau saya bisa mengedukasi yang seperti begini, banyak orang yang menjadi mengerti pengobat-pengobat. Kenapa masyarakat masih kurang minatnya ke holistik? Padahal holistik itu adalah pengobatan yang ke akarnya, langsung ke masalahnya. Nah, ini yang banyak masyarakat kita yang belum terlalu paham. Kenapa belum paham? Yang pertama memang pemahaman banyak orang belum ke situ. Yang kedua, pengobatnya sendiri punya standarisasinya itu agak minim. Yang punya standarisasi itu minim. Nah, andai kata kalau misalnya contoh saya bisa menjadikan banyak orang yang punya satu standarisasi pengobat penyehat yang profesional, mungkin ya trustnya masyarakat beda, mungkin berbeda. Nah, saya pengen menjadikan banyak teman-teman saya di luar seperti saya ini, ayo saya terbuka. Healthcare Unity terbuka. Kami ini pengen merangkul banyak mitra-mitra di luar. Mungkin contoh, Pak, saya belum punya sertifikat. Pak, saya pengen pengobatan yang punya standar. Saya pengen belajar ilmu lebih tinggi. Saya nggak tahu caranya. Saya mesti kemana? Kalau dokter gampang, saya tinggal masuk kuliah kedokteran kan. Tapi holistik saya mau kuliah di mana kan gitu. Nah, dengan pengetahuan saya ada, apalagi saya masuk ke dalam asosiasi pengobat yang dibawa ke Menkes. Kami ini mempunyai kami itu mempunyai wadah. Dan saya sendiri yang akan membantu. Karena apa? Saya buka nih klinik holistik. Kebetulan saya ini bekerja sama dengan salah satu dokter terbaik. Dia seorang dokter medis, tetapi dengan konsep holistik. Dia seorang lulusan dokter medis, tapi dengan konsep holistik. Dan dia mempunyai satu resep ramuan dengan karya beliau yang banyak membantu menyehatkan orang lain. Nah, maksud saya ini,
bukan itu yang saya bahas sebenarnya. Di belakang saya ini ada seorang dokter yang punya nama, itu yang kolaborasi dengan saya. Nah, dan kalau dikolaborasikan dengan saya, tentu Healthcare Unity ini punya satu mumpuni yang sangat bagus untuk bisa membantu banyak orang lain dengan cara pengobatan yang lebih sempurna. Bukan hanya skill yang saya punya, tapi dengan dibantu dengan skill kedokteran juga. Di belakang kami itu selain seorang formulator, selain seorang dokter internis, tapi ada ahli gizi juga di belakang kami. Jadi makanya dengan tim kami yang sempurna ini, makanya saya sangat pede untuk bisa membantu banyak orang lain. Luar biasa. Halo Kak Hartanto. Halo juga. Sebelum terapi di Healthcare Unity ada keluhan apa sih Kak? Saya datang ke sini untuk terapi pinggang saya sakit. Sepertinya sarafnya itu sakit sekali. Saya jalan atau naik mobil itu sangat sakit. Saya ambil paket 7 kali, ternyata setelah terapi 7 kali hilang sakit saya. Wah bagus ya Kak ya. Iya, berarti udah nggak sakit lagi pinggang saya. Sering pegal, kesemutan atau badan terasa kaku? Saatnya coba terapi saraf titik meridian di Healthcare Unity, teknik alami yang bantu lancarkan aliran energi tubuhmu. Datang ke Mall Season City, JF1, Blok A11, nomor 2 Jakarta. Yuk rasakan perubahan sehatnya hari ini. Nah, Pak Hendy, ada pesan-pesan nggak untuk orang-orang seperti saya, teman-teman di luar sana yang sedang produktifnya? 3 kebiasaan aja Pak, yang menunjang hidup sehat. Sebenarnya bukan 3 ya. Kalau mau lebih bagus 5. Oh, malah 5 nih. Malah ya? 5. Wah, luar biasa. Bukan cuma 3. Kalau kita lihat nih, kita nggak usah ngomong jauh, Indonesia kalau saya pelajari, kenapa terjadi banyaknya sakit-sakit yang kita ngomong lah sakit yang agak ngeri ya, seperti diabetes. Sekarang anak-anak muda aja banyak kena ginjal cuci darah, ya kan? Itu sebenarnya paling pertama adalah faktor dari pola makan. Pola makan, ya kan? Kalau bisa mulai pola makan itu diatur, mengurangi. Saya tidak suruh hindari. Kalau orang itu suruh hindari agak susah tuh 5 putih. 5 putih. 5 putih. Yang pertama nasi putih. Nasi putih. Gula pasir putih kan, ya kan. Ditambah lagi tepung terigu. Bakmi. Oh iya, boleh segala macam yang terbuat dari tepung terigu. Roti. Bakmi, kue, Pizza. wah itu semua. Ya kan. Negeri tepung Pak. Nah, belum lagi minyak goreng kelapa sawit. Minyak goreng kelapa sawit. Iya kan. Oh iya. Apalagi yang digoreng dengan suhu di atas 140 derajat. Iya. Apalagi digoreng berulang-ulang. Sekali pakai sebaiknya tidak. Sebaiknya seperti itu. Baru yang terakhir itu kita manajemen stres. Manajemen stres. Itu paling penting, itu aja. Kalau kita bisa mulai mengatasi itu, kita pasti akan terbebas dari sakit. Satu lagi Pak, yang putih, rokok. Padahal rokok sudah ditulis merusak kesehatan, tapi kan orang susah untuk menyadari itu nggak? Iya. Tapi saya nggak sampai di situ lah. Tapi yang udah pasti itu, baru kalau memang sudah mengetahui kau seperti kau sendiri yang aktivitas padat, ya tambahkan lagi suplemen lah untuk menjaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Oh ya, di healthcare juga ada suplemen juga. Suplemen kita udah menyediakan lengkap. Luar biasa. Sesuai kebutuhan. Jadi bukan hanya treatment, tapi juga ada suplemen juga di healthcare. Yes. Ya. Luar biasa. Nah, Pak Hendy kan juga produktifnya luar biasa nih. Keluar kota, kita bisa janji temu, wawancarin aja waktunya. Waduh, spesial hari ini bisa ketemu nih Pak. Iya. Sebagai aktor, sebagai entrepreneur, sebagai pengobat, itu bagaimana menjaga balancing life-nya ini, keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, kesehatan tuh gimana tuh Pak? Sebenarnya kalau bicara ini memang saya sendiri sebenarnya kalau untuk membagi waktu kerepotan ya. Sangat kerepotan. Jujur saya belum punya asisten ya.
saya belum punya asisten, jadi saya bisa membagi waktu itu memang agak repot. Apalagi jadwal syuting saya kadang-kadang turunnya tidak menentu. Itu yang membuat saya kerepotan. Saat ini aku masih syuting sebenarnya. Wah, luar Masih biasa. syuting. Nah, cuman memang jadwal syuting saya kemarin baru 2 hari yang lalu saya habis syuting layar lebar, tapi belum selesai. Saya masih ada jadwal on lagi, progress masih ada on progress. Nanti baru turun lagi jadwal tanggal 10 lagi, ya kan. Saya masih syuting. Bukan sekedar hanya syuting, tapi saya juga masih ada banyak seminar kesehatan. Oh, Ada seminar kesehatan, dan seminar kesehatan saya itu, tapi untungnya sudah diplot waktunya ya. Contoh nih, selama bulan Juli saya sudah ditentukan tanggal sekian di sini, tanggal sekian lagi di sini, sudah. Bukan cuma hanya sekedar di Jabodetabek, tapi aku sampai ke luar kota, iya, sampai keluar pulau juga. luar pulau ya kan. Nah, itu yang susah. Nih saya mesti bagi waktu, saya mesti jaga klinik juga. Ya, untuk yang sudah jadwal dengan pasien yang berkunjung, ya kan, mesti harus seminar kesehatan, harus mikirin materi seminar, ya kan. Ya memang sih kalau bicara bagi waktu agak berat juga sih memang. Itu salah satu Tapi kendala ada saya. tips ya Pak, di sela-sela waktu itu ya mungkin antara jadwal satu jadwal di sela waktu yang membuat Pak Hendy happy itu, kira-kira Pak Hendy ngapain sih? Apakah ngopi atau apakah apa yang dilakukan? Ada nggak Pak? Ini menarik nih. Gini, kunci sehat kita sebenarnya adalah happy ya. Karena kita tahu kalau kitanya stres, kitanya boyok pikiran macam-macam, selain kita terlihat lebih cepat tua, yang kedua sel kita banyak mati. Ya. Begitu sel banyak mati, makanya muncul. Nah, makanya saya tidak mau dengan kepadatan aktivitas saya itu membuat saya jadi stres. Saya nggak mau. Nggak mau stres. Saya mau happy aja. Semua di dalam pikiran itu kita. Betul. Tapi makanya saya sukanya begini. Saya nggak suka stay satu tempat. Contoh, saya setiap hari, jujur saya ada di sini di praktek di Healthcare Unity. Saya cuma ada di Senin, Kamis, dan Jumat. Senin, Kamis, Jumat, 3 hari. Sisanya saya banyak syuting ataupun seminar di luar. Nah, kenapa? Saya untuk balancein diri saya supaya ya saya tidak stres, ya kan? Saya balancein, saya ketemu orang, ya, kita bisa ngobrol, menambah ilmu, wawasan saya, ya. Nah, itu salah satu, ya saya atasinya dengan cara seperti itu. Bertemu dengan kawan, ngobrol, itu salah satu yang membuat kita rilis juga ya Pak. Betul. Luar biasa. Rasakan kembali aliran energi tubuhmu. Terapi saraf titik meridian di Healthcare Unity. Bantu redakan nyeri, atasi pegal, dan pulihkan keseimbangan tubuh secara alami. Kunjungi kami di Mall Season City, GF1, Blok A11, nomor 2 Jakarta. Saatnya hidup lebih sehat, booking sekarang. Masalah prostat jangan dibiarkan. Healthcare Unity hadir dengan terapi khusus untuk bantu atasi keluhan Anda. Rasakan pelayanan profesional di Mall Season City, lantai GF1 Blok A11 nomor 2, Jakarta. Segera konsultasi dan rawat kesehatan prostat Anda bersama kami. Hubungi sekarang dan mulai langkah sehat hari ini. Nah, dengan background Pak Hendy sebagai seorang aktor, apakah itu memberi sumbangsi dalam hal berkomunikasi dengan masyarakat, dengan pasien, dalam menjalankan healthcare ini Pak? Itu ada pengaruhnya nggak Pak? Oh, pengaruh sangat besar sih. Sangat besar ya? Sangat besar. Contoh, saya memberikan seminar di luar aja. Kalau mereka melihat ini seorang pembicaranya siapa, profil speakernya. ya, begitu melihat mereka jadi penasaran. Pengaruh, karena public figure itu memang jujur sangat pengaruh sekali. Saya kadang-kadang juga gini-gini. Ada efek, kadang-kadang ada efek yang tidak menarik juga ya. Contoh, kalau saya berperan sebagai salah satu peran antagonis yang kebetulan di sinetron atau film itu terkenal atau viral. Tahu sendiri ya. Bawa-bawa ke dunia nyata. Oh iya, sering. Siapa yang tidak tahu waktu tayang Layangan Putus? Iya. Di situ kan saya sebagai seorang antagonis, Iya. ya kan?
Saya kebetulan memberikan seminar, saya kadang ke Makassar, kadang saya ke Surabaya, kadang ke kota mana. Terutama Orang sudah kenal saya datangin ibu-ibu. Kok papa mau sih jadi ini gitu ya kan. Padahal itu di film ya. Di film. Itu salah satu ya kan. Apalagi sekarang salah satu short movie saya yang lagi tayang, itu saya peran antagonis yang cukup sadis. Sepertinya perannya mafia ini. Nah itu terus yang kalau antagonis udahlah pasti dibully orang. Ya itu tantangan juga ya Pak ya. Tantangan. Apalagi di dalam dunia kesehatan kita memberi edukasi positif ke masyarakat. Sementara Iya. perannya antagonis. Iya. Wah, bayangannya yang di TV aja. Iya betul. Nah, Pak Hendy, visi ke depan nih, mimpi terbesar dari Healthcare Unity ini Pak, mungkin 5-10 tahun ke depan ada program inovasi yang lagi dipersiapkan gitu mungkin. Memang sekarang aku lagi mempersiapkan satu visi. Mimpi saya sebenarnya sebelum saya mendirikan Healthcare Unity ini, sebenarnya saya sudah punya mimpi. Saya pengen Healthcare Unity itu bukan cuma ada di Jakarta aja, kalau bisa se-Indonesia. Jadi yang dapat dikatakan di pembicaraan kita di awal, bukan hanya di sini tapi juga tersebar Ada di sehingga mana-mana. memberi dampak buat banyak orang. Itu Betul. visi terbesar. Itu iya. Dampak itu sebenarnya dampaknya itu kalau saya gini, bukan hanya sekedar buat seorang yang sakit aja, Iya. supaya dia pengen punya harapan ingin sembuh, bisa dapat kesembuhan. Itu pertama. Yang kedua, saya bisa membantu Para pengobat lainnya. pengobat yang lain supaya mereka, kita tahu pengobat sekarang kan tidak semua orang mendapatkan trust dari masyarakat. Iya, tempat yang layak di hati masyarakat. Iya, belum. ya. Nah, jadi saya bagaimana pengen menjadikan teman-teman itu punya satu standarisasi, mereka naik. Seperti yang tadi Kopingo bilang, naik kelas ya Naik kan? kelas. Nah, itu saya menjadikan mereka profesional. Tentu bukan cuma saya, karena saya bersyukur. Saya hadir, saya membuka klinik Healthcare Unity ini sangat disupport oleh dokter. Salah satu saya bilang dokter yang terkenal. Beliau seorang dokter yang sudah cukup terkenal sekali di Malaysia. Dia seorang lulusan Belanda dan dia seorang ilmuwan, tapi punya hati yang cukup mulia. Begitu dia melihat saya buka Healthcare Unity ini, dia sangat mendukung saya, mensupport saya. Nah, makanya saya punya impian dan cita-cita saya di cover sama beliau. Saya sudah sampaikan, saya pengen banyak menggandeng banyak pengobat penyehat di lapangan sana, di luaran sana, yang mereka yang belum punya, mungkin masih biasa-biasa, pengen mau naik kelas, jadi profesional, dipercaya orang, pengobatan yang bagus. Itu saya pengen itu. Oke, saya support, dia bilang. Kami akan turunkan tim. Apa yang bisa kami bantu? Berarti itu dapat dikatakan salah satu program inovasi yang sedang dipersiapkan Iya. HCU ya Pak. Betul. Nah, HCU itu lagi mempersiapkan, kami tim sudah mempersiapkan program kami ini. Sekarang kami ingin menarik banyak pengobat-pengobat, penyehat-penyehat untuk mengikuti seminar program kami ini, untuk kami gandeng, untuk kami latih, untuk kami training, dan kami ajarkan bagaimana cara menganalisa, mengobatin orang sehingga sampai mengkasih resep yang tepat. Luar biasa. Ya kan, jadi bukan cuma hanya dokter yang bisa melakukan itu. Kami sebagai seorang penyehat pun standarisasi kami tidak kalah dengan klinik medis. Luar biasa. Saya pengen seperti itu. Itu mimpi besar dari HCU atau dari Pak Hendy di dalam dunia kesehatan ini teman-teman. Betul. Nah, ini pesan penutup Pak buat para pendengar ILP, sahabat-sahabat ILP juga. Apa arti kesehatan dan kehidupan bagi Pak Hendy nih? Untuk pesan penting nih buat kita semua sehingga menjadi pribadi yang bermanfaat atau berdampak buat orang lain. Arti kesehatan dan kehidupan. Oke. Kita tahu arti dari kesehatan. Kesehatan adalah modal yang paling utama buat diri kita sendiri. Ya kan? Sehebat apapun, sekaya apapun kita, sesukses apapun kita, kalau kita tidak punya kesehatan, itu tidak ada gunanya, nggak ada artinya apapun. Maka jagalah kesehatan kita semua, jagalah kesehatan keluarga kita,
dan kita manfaatkan peluang lebih baik untuk kita menyambut masa depan yang lebih baik. Itu. Thank you Pak Hendy, pesannya luar biasa. Kesehatan sumber kehidupan kita semua. Betul. Nah, sahabat-sahabat ILP, demikian perbincangan kita hari ini dengan Pak Hendy Han. Simak terus channel ILP TV sehingga menjadi inspirasi buat kita semua. Dan teman-teman sudah mendengar bagaimana mimpi besar dari Pak Hendy Han di dunia kesehatan lewat Healthcare Unity. Yes. Salam sukses, salam sehat buat kita semua. Yes.